Presiden Prabowo Subianto telah membuka jalan menuju era baru kebangkitan maritim yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mengubah wajah perdagangan internasional untuk tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pembangunan pelabuhan super di Selat Malaka juga akan menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi wilayah Sumatera, khususnya daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana besar untuk membangun sebuah pelabuhan super sibuk di Selat Malaka. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, sekaligus mengukuhkan posisinya dalam peta perdagangan internasional. Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, adalah jalur strategis dengan nilai ekonomi yang luar biasa. Rencana ambisius ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menantang dominasi pelabuhan-pelabuhan Singapura, yang selama ini menjadi pusat utama perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka menjadi jalur pelayaran bagi lebih dari 90.000 kapal setiap tahun. Nilai perdagangan yang melintasi selat ini mencapai sekitar 5 triliun dolar Amerika setiap tahunnya, menjadikannya salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Namun selama beberapa dekade, Indonesia yang memiliki posisi geografis strategis belum mampu memaksimalkan potensi wilayah ini. Sementara itu, Singapura telah memanfaatkan posisinya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan berkelas dunia, yang kini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dengan lalu lintas peti kemas mencapai lebih dari 36 juta unit setiap tahun. Presiden Prabowo memahami bahwa ini adalah momen bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dan mengalihkan arus perdagangan global ke wilayahnya. Pelabuhan super di Selat Malaka dirancang dengan fasilitas modern dan teknologi mutakhir. Pemerintah berencana membangun terminal peti kemas berkapasitas tinggi, fasilitas bongkar muat curah cair dan curah kering, serta sistem logistik berbasis digital. Investasi yang diperlukan untuk proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Pada tahap awal, pelabuhan ini ditargetkan mampu menangani hingga 25 juta peti kemas, dengan potensi untuk berkembang lebih besar di masa mendatang. Kawasan industri akan dibangun di sekitar pelabuhan tersebut untuk menciptakan integrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat manufaktur dan distribusi yang kuat di kawasan. Dominasi pelabuhan Singapura yang selama ini menjadi pusat gravitasi perdagangan kawasan mulai terlihat terancam dengan adanya pelabuhan super Indonesia. Singapura, yang telah lama mengandalkan pelabuhannya sebagai pilar utama ekonomi, mendapatkan sekitar 7% dari produk domestik bruto negaranya melalui aktivitas maritim. Efisiensi dan konektivitas tinggi menjadikan pelabuhan Singapura sebagai favorit perusahaan logistik global. Namun, pelabuhan baru Indonesia menawarkan tarif yang lebih kompetitif, akses langsung ke jalur darat melalui kereta api dan jalan tol, serta potensi pengurangan biaya logistik yang signifikan. Keberadaan pelabuhan ini diperkirakan mampu menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk mengalihkan operasinya ke Indonesia. Dampak pembangunan pelabuhan super ini tidak hanya terbatas pada tingkat internasional, tetapi juga membawa manfaat besar bagi ekonomi domestik Indonesia. Proyek ini diprediksi menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, mencakup industri pengolahan hasil tambang, petrokimia, hingga komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet. Dengan infrastruktur modern ini, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor non-migas hingga 25% dalam 5 tahun pertama operasinya. Waduh teman-teman, ini sesuatu keputusan atau suatu langkah yang sangat
berani sekali dari pemerintah Indonesia. Ya, saya pikir itu sebuah keputusan yang sangat tepat karena mengingat wilayah kita adalah kalau tidak salah sekian persen, 70%-nya itu perairan. Dan kalau akses pelabuhan ini dibuka, otomatis akan membuka akses yang lain, di mana hasil tambang, hasil bumi, kelapa sawit dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk diekspor keluar, ya asalkan sudah setengah jadi ya teman-teman semua. Dan ini tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan. Dan saya sangat suka sekali adalah ketika akan berhasil membuka lapangan pekerjaan itu sebanyak 200.000 peluang lapangan pekerjaan. Itu sangat luar biasa sekali. Tentu saja kita akan memberikan dukungan yang sangat-sangat luar biasa untuk pemerintah. Dan di sini jelas-jelas Singapura akan merasakan dampak yang sangat dahsyat sekali dengan langkah pemerintah ini. Selain itu, pelabuhan ini juga diharapkan dapat memperbaiki struktur logistik domestik Indonesia yang selama ini dianggap mahal dan tidak efisien. Biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai hampir 1/4 dari produk domestik bruto, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang hanya mencapai sekitar 8%. Sistem logistik yang lebih efisien dan digitalisasi pelabuhan diharapkan mampu menurunkan biaya logistik hingga 15%. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Betul. Keberadaan pelabuhan super di Selat Malaka tidak hanya berdampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand mulai menyadari bahwa langkah besar Indonesia ini akan mengalihkan sebagian besar lalu lintas perdagangan yang selama ini melewati pelabuhan mereka. Malaysia, yang memiliki pelabuhan besar seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, negara ini memiliki hubungan ekonomi erat dengan Singapura, tetapi di sisi lain, Malaysia juga melihat peluang kerja sama strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk menghadapi perubahan ini. Di sisi geopolitik, Indonesia menunjukkan bahwa langkah ini adalah simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi yang semakin besar. Keputusan untuk membangun pelabuhan super bukan hanya tentang persaingan dengan Singapura, tetapi juga tentang memanfaatkan kekuatan geografis dan sumber daya Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan dunia. Dengan akses langsung ke jalur pelayaran global dan potensi besar dalam sumber daya alam, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang mandiri secara ekonomi dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Dengan pelabuhan super di Selat Malaka, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengubah tatanan perdagangan global dan memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Proyek ini tidak hanya menjadi langkah besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Waduh, salah satu hal yang saya akan soroti di sini adalah dengan langkah pemerintah seperti ini, otomatis dibutuhkan SDM yang sangat mumpuni, sangat berkompeten di bidangnya. Nah, teman-teman, ini bertepatan juga dengan ada banyak sekali anak-anak muda yang harus kabur ke luar karena tidak betah dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, buat teman-teman semua, ini adalah peluang yang sangat luar biasa sekali buat para pengusaha. Buat para pengusaha dan semua elemen yang mau terlibat, karena peluang lapangan pekerjaannya itu lapangan kerjanya itu sangat besar sekali. Dan tentu saja ini akan mengganggu
eh, negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, karena sebelumnya mungkin mereka sudah menikmati dan tiba-tiba Indonesia hadir dengan membangun pelabuhan super sibuk di Selat Malaka dengan teknologi yang mumpuni. Itu akan terus terang saja akan mengganggu negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Itu akan merasa terganggu dengan langkah ini. Presiden Prabowo Subianto telah membuka jalan menuju era baru kebangkitan maritim yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mengubah wajah perdagangan internasional untuk tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pembangunan pelabuhan super di Selat Malaka juga akan menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi wilayah Sumatera, khususnya daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan jalur perdagangan global. Dengan adanya pelabuhan modern, produk-produk unggulan dari daerah ini seperti minyak sawit, karet, dan hasil perikanan akan lebih mudah diakses oleh pasar internasional. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat setempat. Dampak pembangunan pelabuhan ini juga akan terasa di sektor pariwisata maritim Indonesia. Dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, pelabuhan super ini memiliki potensi untuk menjadi pusat persinggahan kapal pesiar dari seluruh dunia. Kawasan di sekitar pelabuhan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari hotel mewah, restoran bertaraf internasional, hingga kawasan konservasi alam. Langkah ini akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, memberikan kontribusi tambahan terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara. Namun, keberhasilan proyek ambisius ini juga akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri dibangun tepat waktu agar pelabuhan ini dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, regulasi yang mendukung efisiensi operasional pelabuhan perlu diperkuat untuk menarik minat investor asing dan perusahaan logistik internasional. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, pelabuhan super di Selat Malaka tidak hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga simbol kebangkitan maritim dan kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Oke, teman-teman semua, dari ulasan ini tentu saja ini sangat sesuatu yang sangat bagus sekali, dan saya pribadi sangat setuju, sangat mendukung langkah ini. Dan tentu saja harapan kita semua ya ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusi, dukungan untuk mewujudkan ini. Karena kita lihat dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, peluang lapangan pekerjaan yang akan dibuka itu sangat luar biasa sekali. Dan kalau ini benar-benar direalisasikan, saya yakin tidak akan ada lagi kata bilang kabur aja dulu keluar.